Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah pemrograman basis data, mata kuliah basically yang sangat penting bagi kita orang IT. Oke, sudah saya upload di LMS. Oke, ini pemrograman basis data. Jadi beberapa materi di mata kuliah ini sudah saya tuliskan lengkap di LMS. Oke. Untuk bisa mengikuti mata kuliah ini bisa enjoy, bisa nyaman, bisa maksimal hasilnya, saya membuat sebuah peraturan. Peraturan ini. Karena fokusnya online di periode ini, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, laptop atau komputer yang memadai, pastinya. Aplikasi yang terinstal di mesin Anda, itu harus ada web server, boleh pakai apa, SAM, WAM, NIM, atau apa, terserah. Ada aplikasi database server juga, boleh pakai MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB, atau yang lain, silahkan. Dan domain hosting pribadi karena kita online. Khususnya di sini yang bisa mengakses cPanel atau sejenisnya. Biar kita paham nanti di penggunaan online. Dan beberapa persyaratan yang diperlukan. Oke, untuk mengikuti kuliah ini kita ada kontrak bahwa proses pembelajaran dilakukan secara daring dengan memanfaatkan LMS, channel YouTube, Google Drive, tatap muka menggunakan Meet atau Zoom, serta komunikasi menggunakan WA Group, juga email, serta beberapa fasilitas lain yang online tentunya. Oke. Dan semoga di semester ini juga kita sudah bisa offline untuk beberapa topik, beberapa pertemuan dengan menggunakan protokol kesehatan tentunya. Oke, komponen penilaian kita ada 4 tugas, 2 tugas sebelum UTS dan 2 tugas setelah UTS. Di 2 tugas sebelum UTS itu tugas mandiri yang dilakukan oleh masing-masing individu, terus UTS, terus 2 tugas setelah UTS ini adalah sebuah kerja teamwork. Jadi setelah UTS, masuk pertemuan pertama setelah UTS, kita akan membahas sebuah kasus yang akan dijadikan tema dari tugas Anda dalam kelompok. Dan nanti di akhir kuliah, Anda seminarkan di open seminar sebagai proses unjuk kerja, unjuk kebolehan dari hasil kuliah ini. Oke. Saya biasa menggunakan tema tiap mata kuliah. Jadi mata kuliah pemrograman basis data ini kali ini di 21.1 itu kita bangun tema membangun database yang efektif dan efisien serta aman. Nah, branding yang kita angkat ini. Oke. Jadi dia sudah bayangin
database efektif, efisien, dan aman itu gimana? Nah, fokusnya kita di situ. Oke, beberapa runtutan RPS sebagai materi sudah saya susun sesuai dengan LMS, mulai dari create database dan constraint. Nanti di pertemuan ini kita akan bahas cara bikin database gimana sih, database itu seperti apa, dan constraint itu seperti apa, efeknya di mana, dan seterusnya. Karena Anda sudah dapat SMBD, manajemen basis data, sudah dapat, maka di sini saya tidak akan mengajari nanti grid-nya bagaimana. Tapi database itu akan jadi seperti apa sih di sistem. Oke, setelah itu kita akan bahas juga desain basis data. Kalau Anda sudah dapat relational sheet, nanti kita ulang sedikit dengan beberapa variasi sesuai kebutuhan di lapangan dan penerapan fungsi. Fungsi-fungsi dalam RDBMS. Pertemuan berikutnya kita khusus membahas tentang function. Gimana sih function itu? Function buatan kita. Nah, terus kita juga di pertemuan berikutnya akan mengekspor beberapa function bawaan RDBMS. Setelah itu kita akan bahas tentang prosedur, bagaimana membuat prosedur, guna prosedur itu apa, dan seterusnya, yang akan dilanjutkan ke function dan prosedur tingkat lanjut. Nanti prosedur function dikombin, ditaruh di RDBMS kita, nanti hasilnya seperti apa, kinerjanya bagaimana. Oke, setelah itu kita bahas trigger. Secara basic, trigger itu apa? Bagaimana cara kerjanya, apa saja yang harus dilakukan, dan seterusnya. Nanti kita ke trigger tingkat lanjut. Bagaimana membangun trigger, efeknya di database bagaimana, dan seterusnya. Oke. Setelah itu, maka kita baru menginjak ke programming on RDBMS. Bagaimana membuat aplikasi, membuat program di RDBMS yang nanti program itu akan dipakai oleh teman-teman yang develop aplikasi. Sehingga teman-teman yang develop aplikasi itu tidak langsung menyentuh ke rancangan tabel kita, tapi dia akan melalui sebuah program yang sudah kita tanam di RDBMS. Untuk mendukung itu, kita butuh beberapa topik ini, seperti control transaction, bagaimana melakukan kontrol transaksi, ada proses commit, ada proses rollback, ada backup, ada restore, dan tentunya ada user management atau role user di RDBMS. Jadi user management ini nanti akan mengelola, kalau Anda biasanya PHP admin, usernya root, passwordnya kosong atau passwordnya juga root, semua level administrator. Nah, di kuliah ini diusahakan Anda sudah mulai mengubah paradigmanya, merancang database juga harus merancang juga user role usernya. Siapa sih yang boleh mengakses tabel A, yang boleh menghapus data di tabel A, yang hanya boleh view saja, dan seterusnya. Terus sesuai tren juga, kita akan bahas tentang NoSQL database, bagaimana NoSQL, dan seterusnya. Juga
MongoDB. Nah, nanti kita akan bahas itu juga, tapi tergantung kecepatan kita nanti saat menghabiskan teori-teori ini. Beban di sini Anda bisa lebih cepat, stabil, maka topik terakhir ini NoSQL plus MongoDB akan bisa kita rasakan juga. Tapi kalau yang default ini sampai user management ini tidak terpenuhi, ya mohon maaf, yang ini tidak akan masuk juga nanti. Oke, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Nanti kita akan mulai bertemu menggunakan banyak media, tapi yang pasti LMS menjadi mayor media di kuliah ini. Oke, jadi begitu proses perkuliahan kita di semester ini. Tetap semangat dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.